Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina thumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sampai pada hikam yang 134 pada pertemuan pekan yang lalu, yaitu ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa dzalika illa maulakal karim. Tidaklah orang yang setia menemanimu melainkan orang yang memang betul-betul semakin tahu tentang kekuranganmu. Dan itu tidak ada melainkan pada Tuhanmu yang maha mulia. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan minggu yang lalu, bahwa Allah tahu tentang kita, perbuatan kita, ucapan kita, bahkan niatan kerentek hati kita juga Allah tahu. Itu artinya Allah semuanya tahu apa yang menjadi perbuatan baik kita, bahkan apa yang menjadi kerentek baik kita. Sebagaimana Allah juga tahu tentang apa yang menjadi niatan buruk kita dan yang menjadi kerentek buruk kita. Tapi Allah walaupun sudah mengetahui, Allah mengetahui semuanya tentang kita, semua kelebihan bahkan kekurangan secara detail Allah tahu tentang kita. Namun Allah tidak pernah melepaskan kita. Allah tetap setia dengan kita, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan rizkinya, dengan segalanya. Itu kan hanya ada pada Allah. Karena seandainya itu ada terjadi pada manusia, ya, jarang sekali, ya, ataupun kalaupun ada, itu tentu tidak sesempurna Allah dalam membersamai kita. Coba ada orang tahu tentang aib kita, pertama kali setia. Begitu terbongkar, oh ternyata perilakunya, sifatnya, karakternya begini. Kalau ngutang tidak mau dibayar misalnya, ini kan, ya, kalau melakukan kesalahan dia enggan untuk minta maaf dan seterusnya. Maka kita akan menjadi jengkel, bahkan kita bisa saja persahabatan, kebersamaan yang kita jalin itu akan kandas di tengah jalan. Entah itu pertemanan, entah itu pernikahan. Ya. Semakin kita tahu tentang aib-aibnya, kesalahannya, kekurangannya, maka kalau manusia kebanyakan akan semakin menjauh. Tapi tidak begitu dengan Allah. Allah sangat tahu
dengan segala kekurangan kita. Tapi kendati demikian, Allah tetap bersama kita, memberi rizki kepada kita, memberi rahmat kepada kita, mengawasi kita, menolong kita. Itu yang dimaksud ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Tidaklah tidaklah seseorang membersamaimu kecuali dia tahu dengan semua aibmu. Dan itu tidak ada yang lebih tahu tentang aibmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan segala Allah mengetahui kekurangan aib kita, Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Maka kalau kita semakin kenal dengan Allah, dengan sifatnya yang demikian mulia, yang demikian pemurah, maka kita akan kian cinta kepada Allah. Akan semakin mencintai dan malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya hikam yatlubu kalaka la li syai'in ya'udu minka ilaihi khairu man utawi sebagus-bagusiman wong khairu man utawi sebagus-bagusi wong tashabu kang barengi sapa man. Ulangi, tashabu kang barengi sapa man wong yatlubuka kang nyoprih kang golek sapa man ing sira laka maring sira la li syai'in ora krana perkara atau la li syai'in ora krana barang la li syai'in ora krana suci-wici sama ya kang bali apa syai' mingka saking sira ilaihi maring man mingka saking sira ilaihi maring ma. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman adalah dia yang mencarimu untuk kepentinganmu, bukan karena sesuatu yang kembali darimu untuknya. Saya ulangi nggih, terjemahnya. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik orang adalah yang menyertaimu, yang menemanimu, ya, untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan dia yang kembali, yang dapatkan keuntungan itu darimu untuknya. Ya apa nih maksudnya? Ngerti? Biasanya. Mohon maaf, Bapak boleh diulangi sekali lagi? Oke, pelan-pelan nggih. Khairu man tashabu may yatlubu kalaka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik orang, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat adalah orang yang bersamamu atau yang mencarimu untukmu, ya, bukan bersamamu untuk kepentingan dia. Itu kan sebaik-baik sahabat. Ngaten, saya jelaskan dulu. Nanti saya beri kesimpulan lagi. Ge. Gambarnya ngaten. Biasanya orang bersahabat, ge, orang berteman, orang dekat, itu kan karena ada kepentingan. Laras mboten? Kebanyakan lagi. Contoh begini. Saya ini bersahabat dengan Bu Imrah misalnya. Ngaten contoh. Saya bersahabat dengan Bu Imrah. Bu Imrah niku sugih. Saya dekat dengan Bu Imrah. Coba, kalau bukan karena yang menyatukan itu adalah karena saling mencintai karena Allah. Ini jangan disalahpahami, bukan cinta dalam konteks nafsu, bukan. Tapi artinya kebersamaan dalam taklim, kebersamaan dalam dakwah, dalam makna luas. Kalau bukan yang mengikat di dalam persahabatan itu adalah saling mencintai karena Allah, maka persahabatan itu hanya sebuah, kalau guru saya menyebutnya sebuah bisnis.
Artinya karena sebuah kepentingan. Bu Imro yang kaya, nggih, Bu Imro sugih. Saya dekat dengan Bu Imro, maka saya di dalam kedekatan saya dengan beliau, ya bukan disatukan karena dakwah, bukan disatukan karena ilmu, bukan disatukan karena satu misi untuk untuk urusan umat. Maka saya kepentingannya apa? Kepentingan saya dekat dengan Bu Imro yang sugih. Pasti saya dekatnya dengan Bu Imro itu adalah karena saya ada kepentingan dengan Bu Imro. Nanti suatu waktu misalnya saya butuh duit bisa pinjam sama Bu Imro. Berarti kan saya berteman dengan Bu Imro itu kepentingannya untuk siapa? Untuk saya kan? Kepentingannya untuk saya sendiri. Artinya saya ingin mencari keuntungan untuk kepentingan saya sendiri di dalam berteman dengan Bu Imro. Tapi itu bukan yang istimewa begitu, bukan. Tapi kalau yang istimewa itu Bu Imro berkawan dengan saya. Bu Imro tidak butuh dengan saya nih. Mau mengandalkan apa ya? Mau mengandalkan duit. Saya tidak punya duit. Yang punya duit banyak Bu Imro. Tapi Bu Imro masih tetap dekat dengan saya. Okay? Itu bukan untuk kepentingan Bu Imro, tapi untuk kepentingan saya sendiri. Loh, itu kan artinya Bu Imro itu tidak ada dia mengharapkan kepentingan dirinya dari saya, tidak ada. Tapi justru Bu Imro berkorban untuk saya. Itu kan sebaik-baik sahabat. Okay? Artinya dia, kesimpulannya, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk sahabatnya. Nah, tapi itu tidak ada yang begitu secara sempurna kecuali hanya pada Allah. Coba saya tanya sekarang. Allah pada hikam tadi, 134, Allah kan tahu atas segala kekurangan kesalahan kita, nggih. Allah tahu atas segala aib kita. Allah tahu atas segala kelemahan kita. Tapi Allah masih bersama kita, mboten? Masih. Nggih. Allah masih menolong kita, mboten? Masih. Allah masih beri rezeki kita, mboten? Masih. Nggih. Allah masih mendengar doa-doa kita, mboten? Masih. Allah masih terus memperhatikan, mboten? Masih. Coba. Di dalam Allah memperhatikan kita, mengasihi kita, tidak memutus rezeki kita, masih memberikan kesehatan kita, memberikan kesempatan kita. Itu ya, ada enggak kira-kira kepentingan Allah dari kita? Keuntungan yang Allah dapatkan dari memperhatikan kita, melihat kita, memberi rezeki kita. Ada enggak kepentingan itu yang Allah dapatkan keuntungannya? Ada enggak? Boten. Coba, apa untungnya Allah sekarang? Memperhatikan kita, melihat kita, memberi rezeki kita. Boten enten kan kepentingan atau keuntungan yang Allah dapatkan? Jangankan hanya kita, andaikan seluruh jagat ini semuanya tidak menyembah Allah. Andai semuanya tidak menyembah Allah, kafir semua, seisi jagat. Maka Allah tidak akan rugi kok. Allah tidak akan berkurang Tuhannya. Allah tidak akan turun pangkatnya sebagai Tuhan. Begitu juga sebaliknya, andai seluruh semesta ini, andai semuanya taat kepada Allah, semua mukmin kepada Allah, semua patuh pada Allah, itu pun sama sekali tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaan Allah. Dengar? Apalagi hanya kita sekelas Abror, sekelas Bu Imro, dan dapat keuntungan, enggak. Nah, itu yang dimaksud sebaik-baik sahabat, karena Allah selalu bersama kita. Itu yang dimaksud sahabat, bukan sahabat berteman, sahabat, bukan. Ya. Tapi Allah Subhanahu Allah, nggak tahu maksudnya. Ya. Untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Ini contoh lagi, seorang ibu, orang tua lah. Coba orang tua di dalam mendidik kita, di dalam merawat kita. Itu ada enggak keuntungannya? Secara hitung-hitungan materi. Ayo panjenengan yang apa? Yang statusnya sebagai ibu. Enten boten keuntungan yang didapatkan sampean secara materi loh, nggih. Sampean merawat anak, mulai mengandung, melahirkan, menyusui loh, kok malah jadi lagu ini. Menyusui, merawat sampai dewasa bahkan. Ada enggak keuntungan yang kita dapatkan secara materi? Boten ada, malah mengeluarkan biaya. Oh, ini malah justru kita ini pengorbanan.
mulai melahirkan, payahnya luar biasa, ibu mengorbankan waktunya. Sampai Anda usah dijelaskan lah kalau ini, yang apalagi yang sudah berstatus sebagai ibu. Lagi, okay. Belum lagi nanti setelah lahir, Masya Allah, nyawa dipertaruhkan, waktu dipertaruhkan, tenaga habis, harta juga habis untuk biaya perawatan, biaya kesehatan, biaya ini itu. Coba, apa keuntungannya sampai? Sampai tidak dapat keuntungan apa-apa toh? Tidak dapat keuntungan sampai secara materi nanti. Ya kan ada bahwa nanti yang orang tua yang tendensinya nanti kalau besar anaknya bisa untuk membahagiakan, memberikan ini itu. Iya, tapi itu seberapa sih? Seberapa sih kalaupun ada seperti itu? Nah, artinya seorang ibu saja dalam mendidik anaknya, melahirkan dan seterusnya, itu bukan untuk kepentingan ibunya kan? Tapi justru dia mengorbankan untuk kepentingan siapa? Kepentingan anaknya. Ya. Tidak ada keuntungan yang orang tua dapatkan itu secara materi loh. Kita tidak berbicara agama dulu, maksudnya di sini kan, iya bah nanti kan mendoakan betul. Saya tidak memungkiri itu. Malah itu yang kita harapkan nanti. Tapi maksud saya ini secara materi, apa keuntungan yang didapatkan? Apakah dia dapat gaji, nanti kalau melahirkan, ya dapat tunjangan 1 M setiap bulan? Tidak kan? Tapi justru mengeluarkan, menguras bahkan, entah tenaga, pikiran, waktu, biaya, ya. Tidak ada yang didapat. Tapi seorang ibu itu mengorbankan semuanya untuk kepentingan sang anak. Bukan ingin mendapatkan sesuatu dari anak, tapi dia bahkan memberikan dirinya untuk anak. Coba. Itu kan sebaik-baik orang yang paling setia dengan kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Ya. Allah memberikan perhatiannya pada kita, rahmatnya pada kita, kasih sayangnya pada kita, semuanya pada kita. Itu bukan kepentingan Allah. Ya, bukan ada kok Allah kemudian ketika kita rajin ibadah Allah diuntungkan. Enggak ada, itu enggak ada dalam kalkulasi bisnis, enggak. Ya, Allah bukan hitung-hitungannya bukan kalkulasi bisnis kok, enggak. Ya. Kamu taat kembali ke kamu, kata Allah. Kamu maksiat pun kembali. Ya. Enggak ada yang kembali ke Allah untuk kamu sendiri. Udah coba. Ini yang dimaksud khairu man tashabu man yatlubuka laka la li syai'in ya'udu minka. Sebaik-baik sahabat adalah yang mencarimu untukmu. Artinya berkorban untuk kita. Bukan dia mencari kita untuk dirinya. Nah, kalau mencari kita untuk dirinya kan maknanya ada kepentingan. Tapi dia mencari kita untuk kita. Mencari kita untuk kita. Ya, mencari kita untuk kita. Contohnya begini, misalnya kita kehilangan uang misalnya, kehilangan uang 10 juta misalnya. Kita kehilangan, kan kita yang susah kan? Nah, kemudian ada sahabat kita itu ikut mencari di situ, padahal tidak ada kepentingan apa-apa. Kemudian ketika dia menemukan, dia sibuk mencari kita untuk mengembalikan. Lah, dia mencari kita untuk mengembalikan karena dia berhasil menemukan, bahkan dia berhasil, ya dia telah bersusah payah mencari. Itu kan untuk mendapatkan kita, mencari kita, itu kan untuk kepentingan kita, bukan kepentingan dia. Ya, dia tidak mengharapkan apapun. Nah, ini khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik teman adalah orang yang mencarimu untukmu. Bukan mencarimu, bukan karena sesuatu yang ada padamu. Nah, yang ada pada artinya, kalau kita berteman dengan orang untuk kepentingan kita, itu kan berarti ada maslahat. Tapi kalau kita berteman untuk kepentingan dia, lah itu kan orang yang paling setia berarti. Nah, sedangkan tidak ada di dalam kalangan makhluk ini yang lebih, di dalam ya semesta raya ini yang lebih ya setia, yang lebih dalam melayani kita, mengatur kita, memberi rahmat kepada kita tanpa mengharapkan kepentingan apapun, melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami nggih? Nggih Bu Imran nggih. Tadi Bu Imran nggih ingkang nyuwun dipun ulang. Saya apa? Nggih, alhamdulillah. Bu Lili nggih. Ampun paham nggih? Bu Lili nggih. Ampun, matur nuwun. Jadi intinya
orang berteman yang paling utama, teman yang paling istimewa adalah teman yang tetap mencari kita untuk kepentingan kita. Ini jangan diambil berarti, oh kalau begitu saya berteman harus untuk kepentingan saya juga. Kita yang ego berarti. Ya artinya harus ada keseimbangan lah. Kita saling sama-sama memikirkan tentang orang lain. Nah, tapi arah yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah di sini artinya tidak ada yang lebih demikian kecuali Allah. Allah dalam melayani kita, dalam mengatur kita, dalam menjaga kita, memberi rezeki kita, merahmati kita. Itu Allah untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk keuntungan Allah, enggak, untuk keuntungan kita. Bahkan kalaupun bentuknya itu sesuatu yang tidak enak, gitu, sesuatu yang tidak posisikan kita di situ. Bukan untuk kepentingan Allah, bukan ke Allah zalim, boten, tapi untuk kepentingan kita. Ya, bisa jadi Allah jadikan sebagai penebus dosa-dosanya. Ya, sehingga dengan sakit, misalnya dengan ujian yang diberikan, hilang dosa-dosanya dong. Ya. Atau bahkan diangkat derajat jauh Allah. Dan untuk kepentingan kita juga, bukan untuk kepentingan Allah. Ya. Ibaratnya sekarang begini, ada seorang siswa, ya, dia seorang dosen atau seorang guru, dia kesana kemari ingin mendapatkan berusaha untuk memperjuangkan siswanya supaya lulus ujian nasional. Ya. Beginikan di les, di privat, kemudian setelah itu bahkan kadang diberi kisi-kisi, bahkan kadang dibocorkan soalnya kan. Rahasia umum kan, menangis sampean dulu atau anak sampean. Jadi ketika ujian nasional sekarang Anda kan sudah menggunakan komputer semua UNBK atau bahkan susah payah guru-guru ya mencari bocoran dan seterusnya coba. Itu kan bukan untuk kepentingan guru, itu untuk kepentingan siapa? Muridnya. Apa keuntungan yang guru dapatkan? Nah, gitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah perbuat untuk kita, coba Allah memberi rezeki kita, memberi sehat kita, bahkan memberi sakit kita, memberi semuanya. Itu untuk kepentingan kita sebenarnya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Coba kita baca syarahnya sebentar. Khairu man tasabu may yatlubuka ayyuriduka wa yu'thiruka ala ghairika wa ya'tani bika. Sebaik-baik orang yang mencarimu, yakni memprioritaskanmu dari selainnya. La li syai'in ya'udu minka ilaihi, bukan karena sesuatu yang ada padamu untuknya. Ay wa laysa dzaka illa maulaka, dan itu tidak ada kecuali hanya pada Tuhanmu. Ya, au man takhallaqa bi akhlaqih, atau juga diberikan sifat itu oleh Allah kepada orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Coba lihat para kekasih-kekasih Allah itu. Mereka di dalam bermuamalah dengan sesama itu bahkan lebih mementingkan orang lain dari dirinya. Atau dalam bahasa akhlaknya, bahasa agamanya disebut itsar. Jadi dia bersahabat dengan kita, menolong kita bahkan ya, bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan kita. Bahkan terkadang kita saksikan dia seolah-olah lebih penting kita daripada dirinya. Dirinya seolah-olah sudah diabadikan untuk kebahagiaan kita, melayani kita dan seterusnya. Itu artinya orang-orang yang mewarisi atau yang berakhlak dengan akhlak Allah. Ya. Li'anna qasdahu mujarradu qada'i hawaijihi minka. Karena tujuan mereka itu atau tujuan orang yang seperti ini atau tujuan Allah yang demikian itu murni untuk memenuhi kepentingan kita, bukan untuk karena dia punya kepentingan untuk kepentingan dia. Allah tidak punya kepentingan pada kita. Orang-orang yang tulus menolong kita tidak ada kepentingan untuk dirinya, untuk kita sebenarnya memperjuangkan kita. Fa idza zala gharadu faraqab. Fa'idha zala gharadu farakuk. Nah, tandanya kalau orang berteman itu karena kepentingan, ketika kepentingannya itu sudah didapatkan, maka akan meninggalkan kita kan? Karena apa yang dia inginkan sudah didapatkan. Contoh sekarang saya dengan Bu Imro tadi, karena saya tendensinya adalah untuk mendapatkan harta Bu Imro, ingin walaupun utang atau apa, dekat. Tapi kalau karena kepentingan, begitu apa yang saya harapkan didapatkan, sudah, putus sudah pertemanan. Paham ya?
Beda kalau orang yang memang bertemannya itu karena betul-betul tidak ada kepentingan. Ya bukan karena kepentingan, bisnis kepentingan. Maka selalu akan terjaga, selalu akan terjalin ya hubungan itu, yaitu saling menasihati karena Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu juga, ya. Allah karena tidak ada kepentingan dengan kita, tapi Allah masih mengurus kita. Maka coba Allah tidak pernah lepas kita, tidak pernah Allah meninggalkan kita. Itu menunjukkan karena bahwa perlakuan Allah terhadap kita, terhadap hambanya itu bukan karena kepentingan, akan tetapi itu karena betul-betul sayangnya kepada kita, bukan karena kepentingan dirinya. Oke, demikian mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya benar. Syarah. Oke, demikian. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.